Omnibus Law memang sangat bermanfaat, tapi untuk kelompok kecil, hanya untuk 3% orang atau 3% penduduk Indonesia, atau paling banyak katakanlah 30% Indonesia bisa selamat dengan Omnibus Law ini, bisa kaya, tapi yang 70%-nya justru terkuras habis dan miskin. Mana yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan? Ditolak atau diterima? Anda yang mengambil keputusan. Kita hati nurani, pasti seluruhnya akan melihat mana manfaat dan mudarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan dan kita sempurnakan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kalimat yang sering saya ulang dan terus saya ulang, karena Allah adalah yang maha menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satunya adalah dengan diutusnya seorang Rasulnya tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa risalah Islam yang mengajarkan, memandu dan membentangkan jalan kepada kita bagaimana cara kita hidup di muka bumi. Oleh karena itu, Islam sebagai sebuah paradigma cara kita memandang sesuatu, termasuk lagi-lagi kita mencoba untuk mengupas sedikit tentang persoalan Omnibus Law dalam cara pandang Islam atau pandangan Islam. Salah satu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh masyarakat muslim yaitu usul fikih. Usul artinya pokok-pokok, al-fiqhu artinya pemahaman, pokok-pokok pemahaman terhadap sesuatu. Misalkan pada saat kita memanggil seseorang, anakku ke sini. Nah, apakah dia tertegun? Untuk kemudian berpikir sekarang atau nanti? Dia pasti langsung datang. Nah, sini sayang, langsung dia datang ke sini. Kalaupun ada jeda sedikit, dia mengatakan, sebentar ayah, saya sedang ini sebentar. Atau ketika dia memiliki tingkat respon yang sangat cepat, maka dia akan langsung datang. Nah, kebiasaan kita mengungkapkan kalimat perintah dan orang begitu cepat datang dan menjalankan perintah, itu merupakan salah satu asas dari pemahaman yang oleh para ulama usuliyun, ahli usul fikih, ahli pokok-pokok dalam pemahaman Islam, dalam pemahaman agama Islam, dirumuskan dengan bahasa al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah untuk sebuah kewajiban atau lil fauriyah, untuk segera dijalankan tanpa ada penundaan waktu. Kecuali kalau ada, nanti kalau kamu sudah makan, sudah sarapan, nanti ke sini ya, temui ayah ya. Satu perintah ada konsideran waktunya, yaitu setelah sarapan pagi atau setelah makan. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks usul fikih kita mencoba menimbang Omnibus Law ini. Perdebatan yang masih terus panjang, terutama yang menggolkan di atas 70%, mungkin 80% setuju dengan melihat sisi positifnya. Sisi positif yang luar biasa buat desa, ada kemudahan-kemudahan untuk kita mendapatkan perizinan dan perizinan. Kemudian salah satunya misalkan untuk desa, konon dari Kementerian Desa menyampaikan betapa Omnibus Law itu sangat menguntungkan desa dari sisi perizinan. Ketika misalkan BUMDes, badan usaha milik desa, mau dikembangkan, izinnya tidak perlu sampai terlalu ngejelimet. Cukup dengan pendaftaran saja mungkin, asal terdaftar dan dia bisa dikembangkan usaha. Satu nilai positif. Positif yang lain apa? Akan mendatangkan devisa yang banyak dengan investor yang cukup banyak dan bisa menyelesaikan 30 juta pengangguran atau yang terkena dampak COVID atau karena apapun. 30 juta pengangguran akan bisa diatasi dengan Omnibus Law ini. Itu adalah sisi-sisi positif yang terus dikembangkan dan tentu saja seluruhnya akan mempengaruhi cara berpikir kita, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Sementara ada sebagian yang mengatakan kalau memang untuk menyelesaikan 30 juta dan iklim investasi di Indonesia itu
konon termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara dan kemudian bahkan nomor 2 di Asia setelah Cina, informasinya seperti itu, sangat tinggi. Cuman tingkat penyerapan ketenaga kerjaannya itu yang lemah, sehingga dalam bahasa seorang pakar ekonomi seperti Faisal Basri mengatakan bahwa karena terlalu banyak cacing-cacing dalam perut itu, makanannya bagus, nutrisinya bagus, tapi tidak jadi daging, tidak jadi energi karena banyak dimakan oleh cacing-cacing alias koruptor dalam sebuah negara. Bahkan tidak melihat kenapa harus dipercepat Omnibus Law itu. Tidak harus terburu-buru. Karena kalau alasannya adalah untuk investasi, kita sedang ada pada posisi investasi yang sangat tinggi sekali. Jangankan di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Mungkin di dunia juga cukup tinggi nilai investasi yang didapat oleh Indonesia. Sehingga tidak ada alasan untuk dipercepat. Itu menurut sebahagian kalangan. Saudara-saudara sekalian, begitulah perdebatan demi perdebatan. Belum lagi kita bicara tentang isi kandungan yang lainnya yang tidak kurang dari 11 klaster yang lain, persoalan pangan misalkan. Dengan adanya Omnibus Law, maka Indonesia tidak akan lagi kekurangan pangan karena bisa diimpor dalam waktu yang bersamaan pada saat Indonesia sedang memiliki ketahanan pangan yang cukup sekalipun, impor masih boleh juga dilakukan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tentu timbangan-timbangan ini sangat-sangat relatif. Setiap orang pasti melihat sisi positif dan negatifnya. Disinilah Islam memberikan panduan kepada kita dalam konteks syariah atau aturan hidup yang dirumuskan di dalamnya, yang dikenal dengan syariatul Islam, yang kerap dicurigai, ditakutkan kalau sebuah negara memberlakukan syariah, maka akan terjadi bencana terhadap yang lain. Kita tunjukkan hari ini coba bagaimana maqasid asy-syariah itu benar-benar bisa memberikan semacam nilai terhadap Omnibus Law salah satunya. Dalam tinjauan syariah ada bahasa maqasid. Maqasid artinya tujuan-tujuan kenapa sebuah aturan itu diberlakukan dalam syariah. Misalkan kenapa arak diharamkan dan kenapa judi diharamkan, padahal Allah juga menyebutkan di dalam kitab sucinya bahwa qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Pada video yang lalu pernah disinggung, katakan bahwa dalam arak dan judi itu terdapat itsmun kabir, dosa besar. Artinya kalau dibicarakan tentang dosa pasti ada nilai mafsadah dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat dua hal itu, judi dan minuman keras ketika diminum oleh seseorang. Wa manafi'u linnas, ada ungkapan kalau tadi dalam bahasa penguatannya katsir banyak, kalau di sini manafi'. Manafi' bisa diartikan dengan beberapa manfaat. Manfaat orang berjudi tidak perlu pakai tenaga terlalu banyak, pakai hitungan analisa segala macam. Dia tinggal pasang dengan intuisinya yang sangat cerdas. Dia kemudian pasang di situ, menang dari yang tadinya cuman 1 juta rupiah, dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Begitu cepat seseorang mendapatkan keuntungan di balik judi itu, sehingga dia mendapatkan manfaat yang begitu besar, manfaat yang begitu cepat. Ketika seseorang dalam kondisi yang sedang pusing, bingung, dilanda oleh permasalahan, dia minum sehingga dia bisa tenang kembali, santai, tidak rumit pikirannya. Mungkin itu manfaat buat dirinya. Atau ketika bicara tentang judi, oh itu pajaknya sangat besar sekali, bisa diterapkan di situ 60% dari pajak perjudian misalkan. Itu juga besar devisanya terhadap negara atau sumbangannya terhadap negara. Begitu halnya dengan ketika bicara tentang minuman keras. Minuman keras bisa mempekerjakan sekian ribu, sekian puluh ribu tergantung demand atau tuntutan dan permintaan di lapangan, sehingga bisa melibatkan banyak pekerja yang mereka 30 juta mungkin dipekerjakan di situ. Itu juga sangat-sangat bisa dilakukan. Itu juga manfaat daripada sebuah industri. Apakah industri itu merusak atau tidak merusak? Ketika melibatkan tenaga kerja, tentu ada nilai manfaat. Objektivitas yang telah ditetapkan dan dicontohkan Allah dalam Quran ini sangat-sangat mengajarkan kepada kita dan menginspirasi agar kita tidak boleh melupakan sisi positif apalagi negatif yang ada dalam satu persoalan.
tentang Omnibus Law ini, kalau kita bicara dari konteks maqasid asy-syariah tadi, yang oleh para ulama dirumuskan, tujuan daripada syariat Islam itu ditetapkan terletak pada tahqiq al-masalih, merumuskan dan mewujudkan kemaslahatan. Dan cara kita bicara maslahat itu sesuatu yang sangat baik, diterima oleh semua kalangan, atau bahasa yang lain adalah ma'ruf, dikenal oleh hati, jiwa, pikiran kita, oleh masyarakat. Kejujuran itu sangat dikenal, pencurian itu dan kebohongan itu sangat diingkari. Begitulah bahasa ma'ruf dan mungkar. Dan ketika bicara tentang maqasid asy-syariah, sekali lagi dalam konteks dan dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan tahqiq, merealisasikan apa yang disebut dengan al-masalih. Dan caranya dengan apa? Caranya dengan yang namanya maslahat itu ada dua konteksnya. Satu konteks menarik manfaat, segala jenis yang memiliki nilai manfaat dalam satu benda tertentu, maka sangat elok, sangat baik, dan sangat strategis kalau kita ambil itu manfaat, jangan dibiarkan. Misalkan makan nasi, manfaat luar biasa. Tapi ketika nasi berbahaya untuk yang berpenyakit, itu sangat manfaat dari sisi fisik nasinya, dari sisi nutrisi segala macamnya. Tapi untuk yang berpenyakit dan menderita diabetes, sebaiknya mengurangi nasi, bahkan mungkin meninggalkannya. Itu salah satu pertimbangan. Jika saja misalkan kita ibaratkan bahwa Omnibus Law itu nasi, ini nasi manfaat buat siapa? Buat yang sehat, misalkan. Sehat mempertahankan kesehatannya. Misalkan untuk apa? Untuk negara yang segala sesuatunya sehat. Pemerintahannya sehat, ekonominya sehat, masyarakatnya juga sehat. Cocok dengan Omnibus Law. Ketika pikiran-pikiran masyarakatnya sehat, kedaulatan negara itu juga terjaga secara sehat. Seluruh komponen bangsa dan negara, terutama aparatur negara, terutama TNI dan Polri juga sehat, maka Omnibus Law cocok. Bahkan ekonominya pun sangat berdaulat, tidak bisa didikte oleh siapapun, bahkan oleh investor manapun pada saat dia datang untuk mengembangkan ekonominya atau perusahaannya atau bahkan untuk negara sekalipun. Saat kita sehat, maka Omnibus Law ini sangat mungkin cocok untuk kondisi yang sehat. Tidak ada cacing di dalamnya tadi. Tapi ketika ekonomi kita sakit, kemudian tatanan kehidupan kita berbangsa bernegara, terutama dalam konteks kekuasaan, banyak korupsi dan lain sebagainya, ini akan menjadi peluang membunuh negara kita sehingga kehilangan kedaulatannya. Karena bab ini, masuk investor dalam bab ini, dalam klaster pangan misalkan, seluruh ekonomi pangan kita, ketahanan pangan kita bergantung kepada mereka akhirnya, dan melupakan ketahanan hasil pertanian dari masyarakat dan bangsa serta negara, bahkan menjadi jatuh murah, harus ada di bawah. Kenapa? Karena buruh tani, seluruh buruh yang lain pun tidak memiliki harga yang normal sebagaimana di dalam konteks kemanusiaan atau dalam konteks kehidupan perburuhan internasional. Berbeda misalkan dengan sebuah negara yang lain yang ditekan buruhnya menjadi murah, sementara dia bisa menjual dengan harga murah, memanjakan orang lain, kemudian sementara buruh di dalam negaranya sakit seluruhnya. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, sehingga nasi yang putih tadi untuk sebuah bangsa, untuk satu tubuh yang sakit, sangat tidak cocok, bahkan harus dijauhi. Itu adalah sebuah perbandingan cara kita berpikir. Oke, kita coba lihat sekali lagi, saudara-saudara sekalian, dalam konteks maqasid. Sekali lagi, tujuan sebuah aturan dalam Islam, ini sebagai sebuah contoh, silakan sebagai umat Islam pasti kita merujuk ke sini. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama menjamin kita bicara dan berkontribusi berdasarkan latar belakang agama kita. Agama mana yang paling siap berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, membangun bahkan mengembangkan peradaban sebuah bangsa maupun negara itu sendiri, welcome. Itulah yang disebut manusia sehat. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita mengambil manfaat tadi, jadi ada dua sisi atau dua konteks. Konteks menetapkan kemaslahatan, mengambil kemaslahatan itu dengan cara jalbun naf'in, menarik setiap manfaat. Oh, dalam rokok ada manfaat. Manfaatnya apa? Oh, pajaknya bagus, kemudian bisa menampung pekerja. Tapi jangan lupa dengan
tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Darul mafasid itu harus ditolak. Ada jalbu dam'in, ada daf'u dharar bahasa lainnya. Menolak setiap kemadaratan yang ditimbulkan oleh satu tindakan, perbuatan, atau satu benda, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dua hal itu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kalau bahasa jalbu nafin artinya menarik manfaat dengan apa? Dengan perintah. Apakah perintah itu wajib? Kalau persoalannya sampai pada tingkat primer. Atau pada tingkat sekunder masih wajib walaupun tidak wajib ain misalkan. Tapi wajib kifayah, wajib ain itu wajib yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Ketika dia sudah akil, balik, sudah siap dan pada tingkat berpikir, disinilah bagaimana Islam sangat menghargai akal dan pikiran manusia dan atau akal sehat manusia. Dan yang kedua, yaitu dengan pada saat seseorang mencapai tingkat balik. Balik artinya tingkat kedewasaan. Dewasa, berpikir, dan dewasa. Dua syarat itulah yang diberikan oleh Allah sebuah tuntutan, tugas, dan kewajiban. Kalau dua itu tidak terpenuhi atau salah satunya, maka hukum gugur dari orang tersebut. Dimaklumi ketika seseorang bicara dengan ngawur, tidak mempertimbangkan maslahat madaratnya, misalkan, itu sangat dimaklumi kalau dia tidak menggunakan pikiran sehatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan jalbu naf'in menarik manfaat, di satu sisi menarik madarat, disitulah kemaslahatan akan bisa diperoleh. Menarik manfaat dengan apa? Tadi dengan perintah. Sementara menolak kemadaratan, menolak bahaya, menolak kesesatan, menolak kecelakaan atau kecelakaan, itu juga sangat-sangat harus ditekankan dan harus diperhatikan. Dengan apa? Dengan larangan. Jangan. Jika setelah ditimbang dari sisi ini saja misalkan, Omnibus Law memang sangat bermanfaat, tapi untuk kelompok kecil, hanya untuk 3% orang atau 3% penduduk Indonesia, atau paling banyak katakanlah 30% Indonesia bisa selamat dengan Omnibus Law ini, bisa kaya, tapi yang 70%-nya justru terkuras, habis, dan miskin. Mana yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan? Ditolak atau diterima? Anda yang mengambil keputusan. Kita hati nurani, pasti seluruhnya akan melihat mana manfaat dan mudaratnya. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya muliakan, lihat timbangan ini dari sisi maqasid as-syariah. Kenapa suatu syariat itu diberlakukan dalam satu perintah atau dalam satu larangan? Mana sektor-sektor yang diperhatikan dalam konteks kemaslahatan? Yang pertama yang dikenal dalam Islam itu dengan al-aql. Al-aql. Bagaimana satu aturan dan undang-undang ini misalkan tidak mengganggu pikiran kita, tidak merusak cara berpikir kita, logika kita, algoritma kita, dan lain sebagainya. Berpikir dan bicara yang sangat-sangat luar biasa. Kalau tidak mendesak ya jangan dipaksakan. Kalau mendesak mari kita bicarakan lebih jauh lagi. Ketika manfaatnya terlalu begitu besar, hebat, ayo kita secara objektif kita terima. Ketika madaratnya secara objektif juga sangat dikhawatirkan, apalagi madarat jangka panjang negara ini seperti apa nanti, siapa yang bakal menguasai negara ini, membeli harta kekayaan yang ada di negara ini misalkan, itu harus ditimbang. Ketika itu madarat, objektif kita berpikir, akal kita, itu seluruhnya harus ditolak. Begitulah menimbang dan cara menimbang dalam konteks yang diajarkan oleh agama, oleh Islam khususnya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, setiap aturan kebijakan, makanan saja, ketika tadi misalkan, betul ketika seseorang itu katakanlah mengkonsumsi narkoba, dia jadi tenang, dia bisa kemudian lirik, dia tidak arogan, tidak jahat, ada manfaat. Tapi kalau sepanjang itu dia kehilangan kontrol, yang kemudian setelah selesai bukannya sembuh, tapi kemudian dia katakanlah kecanduan, kemudian bahkan banyak waktu terbuang, banyak kesempatan terbuang karena dia terlalu terlalu asyik dengan dirinya sendiri, tidak perlu dengan masyarakat sekitarnya, tidak usah berusaha dan tidak usah pusing dengan urusan anak dan keluarganya, gara-gara makanan atau minuman itu. Banyak
orang yang diabaikan, banyak orang yang dirugikan. Maka pada saat itu sebaiknya benda itu ditinggalkan. Apalagi sudah sepakat kita mengatakan narkoba adalah penyakit yang terus menggerogoti bangsa, bahkan yang akan menghancurkan generasi ke depan, yang sekarang pun pada saat mereka kaya raya menjadi konsumen narkoba. Seorang konsumen terhadap narkoba itu akan menghabiskan kekayaannya yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, itu contoh dalam mengambil pertimbangan, sehingga akal sehat tetap harus dikedepankan. Dan pada saat Islam misalkan memerintahkan kita baca Quran, itu untuk memperkuat daya fikir kita, akal kita, hubungan kita, cara berfikir kita kepada sumber kebenaran, dialah Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, tafakkur fi khalqillah, zikir pada Allah, berfikir tentang segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semuanya merangsang, menjaga dan merealisasikan kemaslahatan, manfaat berfikir kita, sehingga pemikiran kita semakin kreatif, berkembang, terus berkembang. Dan kenapa sekali lagi setiap perintah Allah mensyaratkan ada akil, seorang yang berakal. Yang kedua yang dijaga oleh, jadi dalam dalam rumusannya, ketika ada bahasa untuk tujuan daripada sesuatu atau satu aturan diundangkan dan disyariatkan oleh Allah, itu untuk merealisasikan seluruh apa yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu sisi masalih. Dengan cara apa? Dengan cara menolak kemudaratan, dan yang kedua dengan mengambil manfaat. Menolak kemudaratan dengan larangan dan menarik kemanfaatan dengan perintah. Sekali lagi kembali kemana? Kepada untuk memelihara 5 hal ini. Yang satu adalah hifdzul aqli, menjaga, memelihara akal fikiran kita supaya tidak terganggu. Sekarang seluruh bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh pemikir, sedang berjibaku dengan perang pemikiran, khususnya terhadap persoalan Omnibus Law dari sisi positif dan negatifnya, kemudian sikap dan permohonan dari berbagai kalangan untuk saling memahami itu. Dan tentu ada satu kata, harus ada hakim yang kemudian secara cerdas, secara jeli melihat manfaat atau madaratnya, mana yang lebih besar, itulah yang kemudian menjadi pertimbangan kita, insya Allah. Saudara sekalian, dengan timbangan ini kita juga akan kemudian masuk pada apa yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa, nufus, jiwa. Ketika Allah menciptakan manusia dengan jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang sangat luar biasa, jiwa-jiwa yang sangat luar biasa berkembang. Dari jiwa ini lahir peradaban manusia. Itu harus dilindungi, dijaga. Mulai daripada fisik yang bersifat fisikal ini, tangan, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, segala sesuatunya, dan termasuk nafs yang bersifat psikis, yang bersifat metafisik, bukan hanya yang dilihat, tapi ketenangan pikirannya, jiwanya, kebahagiaannya, hatinya, itu juga harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai suatu ketetapan dan undang-undang merusak jiwa-jiwa manusia, apalagi itu karena faktor kezaliman yang bisa ditimbulkan oleh dhari'ah. Ada bahasa dhari'ah dalam istilah Islam, yaitu dhari'ah atau bahasa Arab, dan kemudian diadopsi oleh hukum Islam. Dengan kata-kata dhari'ah itu ada wasilah. Jangan yang namanya satu ketetapan aturan atau makanan minuman atau daun sekalipun seperti ini bisa mengantarkan kita kepada satu tingkat kerusakan yang berbahaya, dan dengan tingkat bahaya yang sangat komunal, yang sangat nasional. Ya, hanya menyelamatkan 30 juta, sementara yang 220 juta katakan, atau 230 juta lainnya kemudian tenggelam dalam permasalahan-permasalahan yang akan menyiksa jiwa-jiwa itu sendiri. Ini tentu perlu pertimbangan yang matang dari kita semuanya. Hifdzun nafs, itulah kenapa Islam mengharamkan pembunuhan. Kecuali ketika jiwa ini punya karakter membunuh lebih banyak, maka membunuh orang yang satu lebih baik daripada membunuh 100.000 yang akan dibunuh oleh orang tersebut. Itu tentu namanya prediksi. Tapi dari karakter ini anak, ini orang,
punya kecenderungan untuk membunuh lebih dari 2, 3, 4, 5 sampai 100, maka kisos berlaku lebih utama untuk dia yang membunuh tadi kemudian dibunuh kembali. Kita pun ada hukuman mati masih berlaku dalam dunia internasional untuk orang-orang dan tindakan serta perbuatan yang melanggar hukum yang bisa mengakibatkan tubuh manusia bergelimpangan, jatuh dan mati, bahkan terbunuh secara sia-sia. Itulah hifdzun nafs. Begitu halnya segala tindakan yang bisa membuat jiwa ini tumbuh, berkembang dan hidup dengan baik, makanan yang sehat, maka diperintahkan oleh Allah, kulu washrabu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makanlah dari yang terbaik apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian, bernutrisi, bergizi dan seterusnya. Sebaliknya, ketika ada makanan itu merusak, menghancurkan sel-sel kita seperti minuman keras, tinggalkan, sebab itu juga merusak jiwa kita. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu artinya bagaimana sebuah aturan atau satu tindakan perbuatan atau satu perbuatan sekecil apapun menjaga an-nasl, artinya keturunan atau al-ird, kehormatan. Kehormatan dalam konteks sekarang ini tidak hanya kehormatan dalam konteks perzinahan, misalkan ketika seseorang berzina, diharamkan oleh Allah berzina karena itu merusak kehormatan, walaupun ada bahasa sekarang dengan seksual sexual consent, persetujuan seksual. Setuju loh si A, si B, satu si A perempuan yang si B-nya laki-laki, karena persetujuan mereka boleh berhubungan seksual begitu saja atas persetujuan masing-masing. Dia tidak melihat bahwa persoalan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asal manusia diciptakan oleh Allah dengan pembawaan nafsu birahinya seperti ini. Nafsu seksualnya tidak lain untuk mengembangbiakan manusia sehingga manusia lestari sampai nanti terjadi hari kiamat. Ada yang namanya manusia yang terus lahir dan terus lahir kembali dan seterusnya. Ketika satu bangsa itu membebaskan seks secara dengan aturan seksual konsen tadi, ini sudah persetujuan, mereka bebas. Akibat dari itu mereka tidak mau punya anak, tidak mau punya keturunan, tidak mau pusing mengurus anak yang suka meributkan suasana di rumah dan seterusnya, mengganggu konsentrasi kerja dan lain sebagainya. Apa yang bakal terjadi? Bangsa itu akan kehilangan, bahkan dia akan terhenti entitasnya. Wujud dia, eksistensi bangsa itu akan terhenti alias punah di muka bumi. Disitulah kenapa Islam mengharamkan zina dan sekaligus menawarkan pernikahan yang sama-sama bergaul secara seksual laki-laki dan perempuan. Hanya yang satu dengan sebuah aturan dan ikatan, yang satu tidak dengan sebuah ikatan dan aturan. Akibatnya kebebasan itu membebaskan manusia dari kehidupan yang sesungguhnya sampai akhirnya punah di muka bumi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, begitupun sebuah aturan yang lain. Tadi kalau dibicarakan Allah mengharamkan zina dan memerintahkan menikah misalkan. Nah sebaliknya, ketika ada omnibus law, mari kita timbang di situ. Seberapa jauh dia akan mengantarkan kelestarian manusia seluruhnya dalam kondisi damai seperti keluarga. Tidak ada kesenjangan yang bisa mengakibatkan perang saudara. Akibat kesenjangan antara mereka yang punya kapital, yang punya modal, yang kaya raya di satu sisi, dengan mereka yang sama sekali kemudian harus hidup dalam nestapa, bahkan diperas oleh orang-orang kaya. Hati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi hifdzun nasl itu sangat penting diperhatikan dalam konteks. Kalau kemarin kita bicara bagaimana Omnibus Law ditinjau dari 5 sila kita, Pancasila, ini juga dari 5 tujuan disyariatkannya agama Islam dalam kehidupan manusia. Jadi yang ketiga adalah hifdzun nasl. Yang keempat adalah yang terkait dengan hifdzul mal, menjaga harta, menjaga kekayaan itu sendiri. Makanya ada perintah berdagang, la ta'kulu amwalan nasi bil batil.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nas bil batil. Misalkan ada ungkapan, wahai segenap manusia, wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta orang lain dengan cara batil. Batil itu apa sih? Mungkin kita masih ridho lah, nggak apa-apa deh, saya dikasih 1.000 juga sehari, yang penting saya bisa makan minum, tapi tenaga dia 8 jam dikuras di situ. Nggak apa-apa deh, saya terpaksa harus menerima, lihat keterpaksaan menerima upah yang hanya 20.000, yang hanya 30.000 sehari misalkan, sementara dia dikuras dari pagi, dari jam 6 atau dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 3, 7 sampai 8 jam, jelas itu sebuah keridhaan, betul, tapi dalam sebuah keterpaksaan yang luar biasa. Nah, di sini tetap kita dialog, kemudian kita dudukan kerelaan yang sangat-sangat manusiawi. Kita juga sangat menjaga hal-hal seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hifdzul mal di sini secara sederhana Islam misalkan melarang kita mencuri tadi, mengambil harta dengan cara mencuri, manipulasi, dengan cara kemudian kita apalagi berkorupsi. Semoga Allah melindungi kita. Semuanya itu terjadi dalam kehidupan manusia. Maka dari itu Islam melarangnya. Untuk apa? Menjaga harta kekayaan. Orang bekerja keras dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 30.000 rupiah. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, kerjanya biasa saja, misalkan tapi mendapatkan 1 juta per hari. Tentu itu juga perlu dilihat dari sisi profesionalisme, latar belakang skill, dan lain sebagainya. Kita sepakat seorang direktur tidak bisa disamakan dengan seorang buruh yang memanggul dan memikul satu benda atau satu barang setiap harinya seperti itu. Kita sepakat dengan itu, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu jompang. Apalagi kalau yang sang direktur ini atau owner perusahaan ini menyedot darah dari buruh-buruh itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, itulah yang keempat. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, terkait dengan puncak dari seluruh aktivitas kehidupan manusia dalam perspektif agama Islam khususnya di sini adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jaga komitmen agama masing-masing. Apalagi kita sebagai negara Pancasila dengan meletakkan sila pertama berketuhanan yang Maha Esa, itu sangat-sangat erat hubungan dengan konteks keagamaan. Maka hargai agama seseorang, maka jaga agama seseorang. Maka dalam Islam, hifdzuddin atau riayatuddin itu merupakan salah satu fungsi daripada kepemimpinan atau khilafah dalam Islam, itu menjaga agama, menjaga keyakinannya, menjaga kepatuhannya terhadap aturan agama, menjaga keagungan agama dan orang-orang yang beragama dan seterusnya. Selama kita bisa buktikan seluruhnya berkontribusi pada peradaban manusia yang baik. Ketika terjadi satu penyimpangan yang mengatasnamakan agama, kita cek, kita analisa. Ketika ada bahasa radikalisme itu adanya di Islam, oleh karena itu kata radikalisme itu harus dihilangkan. Mari kita dudukkan kata radikalisme itu dengan pemahaman yang jernih, objektif. Terus apakah pengertian negatif itu ada di Islam? Kalau ada, kira-kira tingkat pemahaman kita sama atau tidak ya? Yuk kita diskusi tentang itu. Jangan kemudian membuat peraturan untuk mengatakan ini hafal Quran bisa mengakibatkan radikalisme. Itu sebuah ungkapan yang membahayakan dan sangat radikal tentu saja. Jangan-jangan Omnibus Law itu sekarang menjadi sumber radikalisme yang menimbulkan perdebatan, perpecahan di kalangan bangsa. Coba kalau di stop dulu, dihentikan dulu, ditunggu dulu, kemudian kita bahas secara tidak dalam kondisi seperti pandemik ini, dalam suasana yang sangat-sangat terbuka, yang sangat-sangat elegan, berbagai pihak, seluruh rektor dihadirkan, masukan, enggak dihapus, tapi diluruskan kata demi kata, ayat demi ayat, pasal demi pasal, bab demi bab, diharmonisasi. Mungkin butuh 1 tahun. Saya pernah ikut menjadi timja misalkan dalam timja desa. Itu saja butuh 1 tahun lamanya. Hanya untuk urusan desa. Ini urusan negara yang mengikat seluruh tatanan kehidupan terkait dengan 12 atau 11 klaster. Hanya diselesaikan dalam waktu 1 tahun misalkan. Atau hanya dalam waktu beberapa bulan misalkan. Ini sangat
Tidak masuk akal. Itu yang menjadi persoalan-persoalan yang salah satunya adalah tuntutan dari mereka. Saya mencoba mengangkat kasus dan fakta ini, tuntutan ini sebagai sesuatu yang wajar, saudara-saudara sekalian. Belum lagi kalau ditimbang dengan yang tadi, apakah Omnibus Law ini menjaga berketuhanan yang Maha Esa ataukah tidak? Menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab ataukah tidak? Menjaga persatuan Indonesia ini semakin diundangkan, semakin terikat kita. Seperti mosi integralnya Pak Nasir ketika digulirkan aturan itu disepakati seluruhnya mengikat, bahkan yang tadinya hampir bercerai-berai terikat kembali dengan mosi integral, bersatu kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kehebatan sebuah undang-undang. Mohon maaf, sebagai warga negara yang bodoh seperti ini hanya bisa bercerita, menimbang-nimbang sesuai kemampuan, dan mari kita bersama duduk untuk membicarakan persoalan ini secara baik. Undang dengan sungguh-sungguh berbagai kalangan, pengusahanya silahkan, para buruhnya silahkan, ulamanya silahkan, para pendetanya silahkan, semuanya didudukkan bersama-sama dan yuk kita pecahkan. Ini undang-undang hebat, besar. Mungkin dahulu namanya GBHN, ini cukup dengan satu undang-undang Omnibus Law. Nggak masalah. Mau GBHN namanya, mau Omnibus Law namanya. Kalau masuk kepada GBHN misalkan, Omnibus Law ini jadi GBHN. Dan itu akan dibahas antara DPD dan DPR. Terjadi dalam satu kewenangan yang sama, bisa mengambil dan mengetuk sehingga kekuatan undang-undang ini adalah produk bangsa. DPD, DPR ikut menetapkan. Saya kira pertimbangan itu perlu diambil. Jika Omnibus Law ini merupakan satu undang-undang super body yang bisa mengatur seluruh tatanan kehidupan di Indonesia, alangkah baiknya menjadi sebuah ketetapan MPR. Allah Akbar. Itu menurut seorang warga negara yang lemah seperti ini. Saya punya pandangan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Tentang anggaran, tentang itu dan lain sebagainya. Solusi tadi sangat banyak yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu, memelihara agama, kalau dalam Pancasila itu sama dengan memelihara ketuhanan yang Maha Esa. Karena sumber agama adalah Tuhan. Oleh karena itu, memelihara agama dan fungsi kedua dari kepemimpinan dalam Islam itu adalah memakmurkan dunia. Imaratud dunia bahasanya. Memakmurkan dunia dengan apa? Dengan tadi, dengan perintah atau larangan. Apakah dengan Omnibus Law ini kita semakin makmur? Makmur untuk siapa? Kelompok yang mana? Itu juga perlu dihitung. Berbagai analis pertimbangkan, mereka memberi masukan. Allah Akbar. Hifdzuddin, riayah dunia dan himayatuddin. Merawat serta melindungi agama. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang sama-sama memakmurkan dunia ini. Pengusahanya, penguasanya, ya duduk bareng untuk memakmurkan dunia yang disebut Indonesia dalam konteks kita. Itulah barangkali Omnibus Law dalam timbangan maqasid asy-syariah, atau lebih sederhananya timbangan mafsadah dan maslahatnya. Keputusan bisa diambil dengan beberapa pendekatan. Ada yang disebut dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Dari analisa tadi, yuk kita lihat realitasnya seperti apa. Positif atau negatif, ditimbang positifnya lebih berat ataukah negatifnya lebih berat. Lebih panjang mana negatifnya? Ini sih bisa maslahat hanya untuk 30% orang atau hanya untuk 3% orang. Ini bahayanya untuk 70% bangsa. Madaratnya perlu ditimbang. Dari sisi panjangnya, ini masalahnya paling hanya 10 tahun, tapi kerusakannya bisa abadi. Negara ini akan lenyap pada saat dicabik dengan penjualan aset demi aset kepada asing atau siapapun yang akan menguasai Indonesia tanpa harus jadi warga negara Indonesia. Kalau jadi warga negara Indonesia masih mendingan, masih ada dalam negara ini. Kita bersama bisa menikmati. Kalau ada kesenjangan, yuk kita pertemukan. Tapi kalau dengan orang yang di luar negara ini,
sulit kita akan duduk bareng dan betul-betul demi kemaslahatan, walaupun tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, fiqhul waqi. Yang kedua juga perlu memandang atau menggunakan bahasa fiqhul muwazanah. Fikih membandingkan dan mempertimbangkan, menimbang-nimbang tadi. Setelah ditimbang-timbang maslahat manfaatnya, oh ternyata ini lebih besar madaratnya, yuk kita tunda, yuk kita perbaiki, yuk kita buatkan perpu barangkali, sampai pada akhirnya kita duduk bareng kembali dan Indonesia tetap bersatu dalam konteks permusyawaratan, dalam konteks kerakyatan. Subhanallah. Sampai akhirnya melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha, pejabat, rakyat jelata, buruh, dan pekerja. Semua mendapatkan nilai keadilan. Tentu kita sepakat bahwa keadilan tidak harus sama, tetapi memenuhi hajat kebutuhan dasar atau sekunder kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Yang berikutnya adalah, yang tidak kalah penting adalah fiqhu at-tawaqqa. Kalau tadi al-waqi artinya fikih tentang realitas, yang kedua adalah fikih tentang kontekstualitas di masa yang akan datang. At-tawaqqa, kira-kira dengan undang-undang ini diprediksi yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa, diprediksi secara matang bersama-sama untuk kemudian kita ambil keputusan bersama-sama mana yang terbaik. Tetap diputuskan, dijalankan dengan resiko kita semuanya bisa mengatasi permasalahannya. Impor juga bisa betul-betul ditekan dengan baik, diatur dengan baik, tidak melimpah begitu saja sehingga merugikan pangan nasional dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengambil alihan lahan, pengalihan lahan dari lahan produktif kepada lahan industri dan seterusnya. Setelah ditimbang, dilihat kira-kira kita memprediksi apa? Kalau prediksi lebih banyak mengatakan ini jauh lebih banyak bahayanya ke depan dibandingkan hari ini, mungkin kita bisa menyelesaikan. Bahkan kata pengusaha tadi atau kata pengamat politik tadi, kita nggak mendesak untuk membuat undang-undang ini demi investasi. Ternyata investasi kita bagus naik. Oh kalau begitu bisa dong ditunda. Yuk kita secara bijak bicara seperti itu. Yuk kita duduk untuk membicarakan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana Islam sebagai kontributor dalam negara yang dicintai, melalui umatnya yang mayoritas dan melalui tokoh-tokohnya yang mempunyai pemikiran dan nurani yang sangat-sangat kuat, yang sangat cinta dengan bangsa dan negara. Jangan pernah diragukan nasionalisme mereka yang saat ini sedang mungkin protes, atau mereka yang setuju. Yang setuju juga punya landasan nasionalisme, yang protes juga punya landasan nasionalisme. Yang satu melihat demi kemanfaatan bangsa, yang satu demi kemadharatan yang bisa merusak bangsa, maka harus dicegah. Yang satu harus diputuskan. Yuk kita duduk bareng, pertemukan kembali. Jangan usah terburu-buru. Gak usah terburu-buru. Penting untuk bersabar, kita mendiskusikan kembali secara baik. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Dan yang terakhir adalah apa yang dikenal oleh para ulama dengan istilah fiqhul aulawiyah. Fikih prioritas. Prioritasnya apa sekarang? Kalau tetap harus diputuskan, yuk bahas kembali, revisi kembali, kemudian mana yang diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan. Mungkin itu alasannya. Atau prioritasnya, ya sudahlah, kita sekarang tunda, itu kita prioritaskan. Kita prioritas misalkan mengatasi COVID-19 dulu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan kebersamaan dari pusat sampai daerah. Fakta-fakta di daerah sangat khawatir sehingga harus lockdown. Fakta di atas mengatakan gak apa-apa, gak perlu lockdown. Itu terjadi kontradiksi pemikiran dan keputusan bahkan kebijakan. Itu juga mengganggu stabilitas kita. Ayo duduk bareng. Yang di atas dengarkan yang di bawah. Yang di bawah siap mengikuti aturan atasan ketika keputusan itu didasarkan pada fakta, realita yang objektif, yang jujur. Tidak ada manipulasi di balik itu semuanya. Itu hanya sekedar mengingatkan saja. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Itulah yang bisa disumbangkan
dari video sederhana ini dari hamba Allah yang juga merupakan warga negara atau seorang anggota yang sudah selesai dari sisi keanggotaan di lembaga di mana saya bernaung, yaitu DPD RI, memberikan pertimbangan, tidak menolak, tidak menerima, tetapi memberikan silahkan kepada DPR untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tapi ketika keputusan itu diambil dengan suasana yang kurang kondusif, tuntutan, tekanan dari berbagai kalangan belum diakomodasi secara objektif, secara baik, dan secara cukup, ini penting bahasa cukup, artinya ada tingkat kepuasan masyarakat, bisa ditandai dengan begitu diketok palu dan disahkan, tidak ada reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Ada 1, 2, 3 nggak suka, itu sesuatu yang wajar ketika pandangan dan pendapatnya tidak diterima. Tapi kalau gelombang demonstrasi itu yang menunjukkan ketidaksukaan, jangan anggap mereka dengan bahasa kebodohan atau hoax, jangan katakan itu lagi kepada rakyat dan masyarakat. Mari kita dengar itu, dudukkan bersama, dan kita kaji bersama untuk kita ambil keputusan terbaik. Ditunda atau sama sekali dihilangkan, atau dijalankan dengan resiko kita bersama-sama menanggung kemungkinan-kemungkinan resiko yang bisa ditimbulkan dan sudah dikemukakan oleh berbagai kalangan. Itu juga pilihan-pilihan yang bisa kita ambil seluruhnya. Tapi keputusan itu ada pada tingkat kerelaan. Barangkali referendum bisa menjadi satu keputusan dengan cara yang elegan, bebas, tidak tertekan, semuanya bebas memberikan pendapat. Apakah Omnibus Law ini sesuatu yang layak diundangkan dan dilanjutkan ataukah harus ditolak? Mungkin itu juga salah satu pilihan jika mungkin dilakukan. Itu juga pilihan konstitusional, tidak hanya ke MK. Kalau ada sebuah proses peradilan dan pengadilan sudah menimbulkan kecurigaan sebelumnya, tentu suasana juga tidak baik. Segala sesuatu diangkat ke MK, sementara MK menurut sebagian kalangan sudah dikondisikan dan seterusnya. Itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan, terlepas benar atau tidaknya, sehingga kita berada pada satu keputusan yang juga sama-sama netral dan insya Allah objektif untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, tetaplah bersama di channel sederhana ini untuk saling menginspirasi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe ini.